Assalamualaikum semuanya. Latiau crispy ini pastinya jauh lebih aman, lebih sehat, dan pastinya tanpa pengawet ya teman-teman ya. Bisa dibikin di rumah, rasanya enak banget, nggak kalah sama latiau original atau latiau asli Cina. Buat teman-teman yang suka banget sama latiau tapi di Indonesia udah dilarang peredarannya, kalian wajib banget sih recook ini, rasanya enak banget, pasti mantul dan nagih. Yang penasaran langsung aja ditonton. Untuk langkah pertama, kita siapin bumbunya dulu atau chili oilnya ya teman-teman ya. Di sini aku pakai 3 siung bawang merah. Kalau teman-teman mau pakai bawang putih boleh ya. Kalau aku sendiri tim bawang merah ya, karena menurut aku jauh lebih wangi pakai bawang merah. Coba dong komen kalian tim bawang merah atau bawang putih. Ini kita iris tipis aja. Kalau udah kita lanjut. Di sini aku udah siapin minyak goreng. Aku bakalan masukin kurang lebih 50 ml minyak goreng. Ini kita panasin dulu minyak gorengnya, setelah itu kita langsung aja goreng bawangnya. Kalau teman-teman bawangnya mau dicincang boleh ya, tapi karena aku pengen ada teksturnya jadi aku cuman iris tipis aja. Ini kita goreng bawangnya sampai kering. Jadi kalau teman-teman pernah buat bawang goreng, ngegoreng bawang itu nggak harus sampai coklat teman-teman buat crispy, jadi cukup dia itu gelembungnya habis walaupun warnanya masih putih kayak gini. Ini langsung aja kita matiin kompor dan kita pindah ke dalam wadah seperti ini. Jadi ini biar wangi bawangnya tuh lebih keluar, kita diamkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak langsung aku tambahin bon cabe, aku biarin dulu kurang lebih 5 menitan gitulah teman-teman. Sambil nunggu kita siapin dulu latiaunya. Ya kalau latiau original itu kan pakainya kembang tahu, karena di tempat aku tuh kembang tahu lumayan dan nyarinya juga agak sedikit sulit, jadi aku pakai kulit pangsit aja. Ini kulit pangsit 1 lembar, kita lipat-lipat seperti di video. Setelah itu kita bagi 2 kayak gini. Maksud aku dilipat bagi 2 terus dilipat lagi, jadi lipatannya tuh ada 4 teman-teman. Yang pertama tadi lipatannya jadi 5, terus yang kedua ini tuh 4. Setelah itu kita langsung aja siapin tusukan, kita tusuk sampai tengah seperti ini. Setelah itu kita longgarin aja. Ini menurut aku cara yang lebih gampang ya, tapi kalau teman-teman punya cara lain bisa komen-komen. Kalau pakai cara ini dia tuh lebih rapi gitu loh teman-teman. Tuh kami bisa lihat sendiri, ini kita lipat jadi 5 dulu. Jadi 1 lembar ini kita lipat kurang lebih jadi 5 kayak gini. Kalau udah kita langsung aja lipat setengah, terus kita lipat lagi ya kiri kanannya. Kalau udah rapi kita langsung aja tusuk di tengah. Ini dipastiin lagi posisinya ke tengah kayak gini. Setelah itu kita tinggal longgarin aja. Tuh bentukannya cakep banget. Karena kulit pangsit ini tuh sedikit kaku ya teman-teman ya, atau gampang patah, kita harus hati-hati banget pas proses tusuknya ini. Dan ini tuh aku buatnya kisaran 12 piece aja atau secukupnya sih teman-teman. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja goreng. Digoreng pakai minyak panas. Untuk apinya pakai api yang kecil ya, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam. Karena itu tadi kan udah beberapa lapis gitu. Kalau kita ngegorengnya pakai api gede, takutnya dalamnya tuh nggak mateng. Ini dibalik-balik atau diaduk-aduk terus ya teman-teman ya, biar matangnya tuh bener-bener merata. Kita goreng warnanya sampai kuning kecoklatan atau keemasan, terserah kalian. Pokoknya digoreng sampai bener-bener mateng aja teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya, karena ini aku pakai sedikit minyak jadi ngegorengnya beberapa kali gitu loh. Ini udah mateng, kita lanjut gorengan kedua. Ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, warnanya keemasan, tapi nanti kalau ditunggu dingin tuh dia bakalan coklat-coklat sendiri gitu loh, karena emang masih ada proses masaknya kan. Kita lanjut ke minyak bawang yang udah kita buat. Kita tambahin perasa 1 sendok teh Royco sama 2 bungkus bon cabe. Untuk bon cabenya ini aku pakai yang level 30. Kalau teman-teman suka yang lebih pedas bisa pakai NMAX ataupun dikurangin levelnya jadi 15.
Seriusan teman-teman, chili oil ini tuh bener-bener wangi, bawangnya berasa banget. Kalau kalian pernah makan mie instan goreng, wanginya mirip banget kayak mie instan goreng karena emang saking wanginya. Ini latiau KW yang udah kita goreng tadi, kita langsung aja oles-olesin pakai chili oil ini ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja. Dioles-oles seperti ini. Kalau chili oil kalian banyak mungkin tinggal dicelup, cuman karena di sini aku tuh buat chili oilnya sedikit aja, jadi ini biar merata dioles-oles seperti ini aja. Biar lebih higienis, ini aku bakalan bungkusin satu persatu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau bungkus langsung banyak kayak latio gitu boleh, tapi aku bakalan bungkus satu persatu kayak gini aja. Untuk ukuran plastik kacanya aku bakalan taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung aja beli di link yang udah aku kasih ya teman-teman ya. Tuh dibungkus aja kayak gini atau disesuaikan aja lagi sih, tapi menurut aku biar cakep bungkusannya pakai plastik kaca. Olesi semua lationya sampai habis. Ini aku belum ngitungin modal sih teman-teman. Kalau dijual di sekolahan ini bisa 1000-an apa enggak aku belum ngitung, tapi kalau teman-teman penasaran sama modalnya, sama harga jualnya, teman-teman bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan tulisin ya modalnya di deskripsi. Semua rekomendasi produk yang aku pakai aku bakalan tulisin di deskripsi. Untuk ukuran kulit lumpia yang aku pakai itu ukurannya yang kecil ya, bukan yang gede. Dan ini setelah aku olesin semuanya bentukannya kayak gini. Ini tinggal dibungkus semuanya ya teman-teman ya. Ini karena plastik kaca aku tuh kepanjangan, jadi sebagian ada yang aku potong. Tapi kalau teman-teman nyaman dia tuh gede kayak gitu nggak perlu dipotong sih. Cuma nanti aku bakalan cari-cari ukuran yang pas, biar kita nggak perlu repot-repot motong ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Ini tuh jadinya 12 piece. Aku buatnya secukupnya aja ya teman-teman ya, karena emang nggak bisa di stok. Kalau di stok dia nanti bakalan layu, nggak crispy lagi, kecuali kalau disimpan di wadah tertutup. Ini tuh cocok banget dijadiin topi makan mie. Dimakan gini aja tuh enak pol. Ini tuh gurihnya di luar dari ekspektasi kalian. Rasanya tuh bener-bener enak banget teman-teman. Aku tuh pencinta latiau, tapi karena ada berita yang enggak-enggak aku tuh jadi takut. Menurut aku ini bisa jadi obat ya. Kalau teman-teman kangen sama rasa latiau, ini tuh pedes, asin, gurihnya tuh pas banget, nggak terlalu berlebihan. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.